Assalamualaikum, jumpa lagi Football United ringan amatiran ala gue. Gue mau news update. Mungkin teman-teman juga sudah ada yang tahu ya soal masalah Ralf Rangnick. Sebelumnya kan gue udah bikin video tentang masalah pada saat itu masih kabar kemungkinan besar banget kalau Ralf Rangnick ini akan jadi pelatih kepala dari tim nasional Austria. Dan ternyata hari ini tadi sore hari kalau tidak salah waktu Belanda atau siang hari waktu Belanda diresmikan Ralf Rangnick menjadi pelatih kepala dari tim nasional Austria. Sudah diumumkan di sosial medianya Football Federation-nya Austria, ya kan, PSSI-nya Austria lah katakanlah demikian, sudah diumumkan. Media sosial, sejumlah media juga sudah mengumumkan, bahkan Manchester United pun juga ikut mengkonfirmasi dan juga mengabarkan. Artinya ini sudah official. Ralf Rangnick akan menjadi pelatih kepala di timnas Austria dalam jangka waktu 2 tahun. Sama seperti kontraknya dia sebagai konsultan di Manchester United yang juga akan berlangsung selama 2 tahun. Artinya apa? Artinya ini pekerjaan, ini posisi konsultan di Manchester United dan juga pelatih kepala tim nasional Austria ini berjalan bersamaan dengan waktu yang bersamaan pula. Ralf Rangnick juga telah memberikan statement kalau intinya dia tetap berkomitmen di Manchester United ya. Artinya dia juga berkomitmen untuk membawa Manchester United ini kembali ke kejayaan. Katakanlah demikian. Nah, bagaimana opini gue? Boleh dong ya gue kasih opini. Menurut gue sih ya sebenarnya agak sedikit disesalkan. Kalau menurut gue sedikit disesalkan karena tentunya gue berharap Ralf Rangnick bisa 100% konsentrasi di Manchester United. Tapi sekali lagi kalau melihat fakta, dia hanya bekerja 6 hari selama sebulan ya. Dimana ya di 6 hari itulah dia mencurahkan fokus konsentrasi ke Manchester United. Karena sebagai profesional ya seperti itu. Paling tidak di sini kalau di Eropa jam kerja begitu ya. Beda kalau seandainya kan manajer di mana dia dituntut mungkin udah 1 kali 24 jam setiap harinya 7 hari seminggu ya kan untuk memberikan konsentrasi penuh ke pekerjaan dia. Nah, kalau konsultan mungkin agak sedikit berbeda ataupun juga posisi lain. Tapi intinya ya dia secara di atas kontrak ya kan 6 hari selama sebulan di Manchester United. Dan kalau gue melihat posisi dia sebagai konsultan ini yang memberikan konsultasi, memberikan nasihat, memberikan masukan kepada board manajemen dari Manchester United, kepada para direktur di Manchester United ya kan, pun juga manajer. Tapi seperti yang gue selalu sebutkan di video gue banyak sekali, gue bilang dia tidak akan jadi seperti mentor yang mendikte atau betul-betul mengarahkan banget. Menurut gue tidak. Dia hanya memberikan ide-ide saja. Dia hanya memberikan pengarahan-pengarahan yang mungkin sifatnya agak sedikit luas ya, tidak terlalu detail. Nah, kalau gue lihat nih ringan amatiran, pelaksananya ya atau orang yang banyak justru berkecimpung di bidang yang detail itu bukan Ralf Rangnick, tapi seorang John Murtough. Sorry ya, ini tenggorokan gue agak kering. Itu lebih ke seorang John Murtough. Dan nanti di operasional tim ya, kaitannya tim di atas lapangan apalagi, gue sih tidak, dari awal pun juga gue sudah memperkirakan Ralf Rangnick tidak akan terlalu mencampuri urusan dengan Erik ten Hag. Dia mungkin hanya akan memberikan ya sedikit masukan soal masalah sistem filosofi, itu juga tidak secara detail ya, tapi betul-betul dari helikopter view yang sudut pandangnya mungkin lebih tinggi ya, lebih luas dibandingkan dia harus ngurusi perintilan
strategi taktik, enggak sih. Bahkan untuk urusan merekomendasikan pemain ya, mungkin hanya sebatas rekomendasi sekali lagi, dan yang menentukan apakah akan diambil atau tidak rekomendasi tersebut ya balik lagi ke Erik ten Hag. Erik ten Hag akan diberi kebebasan yang sangat besar ya, sangat luas untuk mengelola tim secara ya mungkin taktik, strategi yang berkaitan di atas lapangan maupun juga mungkin di dressing room yang berkaitan dengan apa ya, hari ke hari, kegiatan hari ke hari. Tapi bagaimana mungkin cara mengontrol dressing room dari scoop atau sudut pandang yang lebih luas lagi. Nah, itu mungkin ada masukan dari Erik ten Hag yang nanti akan dilaksanakan yang pertama kali oleh John Murtough. Jadi John Murtough ini menurut gue perannya akan sangat sentral dalam sekali lagi operasional hari ke hari Manchester United sebagai sebuah klub ya, bukan hanya sebuah tim. Taktik, strategi sekali lagi enggak, itu urusan nomor sekian, tapi ini bagaimana memperbaiki klub secara keseluruhan. Dan menurut gua sih 6 hari Ralf Rangnick nanti ini ya, kalau seandainya dari John Murtough atau mungkin dari Richard Arnold atau mungkin dari pihak board management atau bahkan owner sekalipun, kalau ada hal yang ingin dikonsultasikan ya itu di 6 hari itu, ataupun juga nanti di 6 hari itu mungkin Ralf Rangnick juga akan melakukan inspeksi bagaimana perkembangan klub dan lain-lain ya di 6 hari itu. Mungkin nanti setelahnya dia akan memberikan masukan bagaimana seharusnya dan lain-lain. Kalau mungkin agak sedikit melenceng ya dari yang sudah direncanakan, proyek-proyek, ide-ide, nah pastinya dia akan memberikan masukan juga di situ. Pun juga komponen-komponen klub seperti yang gue sebutkan di video sebelumnya. Orang-orang di klub mana-mana saja yang harus diganti, bukan cuma pemain tapi juga direktur contohnya, ataupun ya orang-orang yang mengurusi klub ya di struktur kepengurusan klub itu bisa jadi, dan itu kan sudah terjadi sekarang pelan-pelan ya kan. Yang terbaru pihak yang mengurusi soal masalah kontrak pemain dan lain-lain ini mengundurkan diri, bukan tidak mungkin ini juga atas saran dari Ralf Rangnick untuk melakukan reorganisasi di tubuh klub Manchester United. Nah, mungkin hanya sebatas itu saja. Mungkin dia merekomendasikan untuk melakukan reorganisasi. Oke, ada beberapa yang dilepas. Mungkin dia akan merekomendasi orang-orang siapa saja yang mungkin bisa diisi. Contoh kayak Paul Mitchell yang sekarang sudah sangat santer dikabarkan. Itu saja sih menurut gue. Nah, intinya apa? Intinya menurut gue mungkin efeknya tidak begitu besar sih menurut gue. Kalau ada mungkin yang berpendapat ya Ralf Rangnick soalnya tidak bisa mengelola Manchester United secara taktikal. Ya gue pikir sih enggak, karena urusannya dia taktikal itu cuma 6 bulan aja sebagai interim. Selebihnya dia mengurusi klub dari sisi yang lebih besar. Jadi menurut gue sih kalau ringan amatiran ala gue nih ya, dari pengetahuan gue mungkin yang nggak dalam-dalam banget ya kan, sempit-sempit aja. Tidak ada kaitannya kalau dia ini ingin karena dia tidak bisa mengimplementasikan taktikal atau strategi yang ingin diterapkan di Manchester United maka dia ngambil timnas. Gue pikir tidak seperti itu sih. Kalau gue berpikir kenapa Ralf Rangnick ini mengambil posisi di tim nasional Austria murni karena ya obsesi bahwasanya dia merasa masih bisa menjadi manajer, tapi mungkin tidak atau bukan posisi manajer yang sangat intens. Kalau manajer di klub itu kan intens ya, betul-betul yang setiap hari bahkan 1 kali 24 jam itu dituntut betul, melelahkan banget ya, konsentrasi mengurusi bukan cuma taktik strategi saja tapi juga per pemain ya kan, komponen-komponen perintilan detail-detail yang ada di sekitar tim sehari-hari itu jadi betul-betul makanan kan. Tapi kalau timnas itu kan berbeda nih dengan amatiran ala gua, sekali lagi ya, ini dari sudut pandang gua mungkin yang sudut pandang ya amatiran lah, katakanlah demikian. Dan Ralf Rangnick sepertinya ingin posisi-posisi yang seperti ini, dan menurut gua ini juga masuk akal melihat posisi dia sebelumnya, di mana dia di Lokomotiv Moskow sebagai direktur ya kan, yang tidak berkecimpung langsung di lapangan tapi lebih skupnya lebih luas.
Ketika dia di Red Bull Groups pun juga demikian. Nah, kalau di timnas ini kan juga kurang lebih demikian, karena dia pastinya juga punya asisten ya kan, yang lebih mengurusi nanti soal masalah teknis, taktikal dan lain-lain. Yang lebih detail lagi di timnas itu sangat memungkinkan. Itu yang terjadi di timnas Belanda contohnya kan juga demikian. Ataupun juga timnas-timnas yang lain. Tapi ya balik lagi soal masalah news update ini, agak sedikit disayangkan nih kalau gue ya. Nomor satu, nomor dua, ya harusnya sih tetap akan berjalan ini revolusi atau perombakan atau reorganisasi atau perbaikan yang terjadi di tubuh klub Manchester United, karena ringan amatiran ala gue, motor penggerak utamanya ini kalau menurut gue sih ya seorang John Murtough itu sendiri, yang menariknya datang atas rekomendasi dari atau desakan dari seorang Ole Gunnar Solskjaer. Terima kasih sudah menyaksikan. Sehat-sehat terus yang mudik, hati-hati di jalan, selamat berkumpul dengan keluarga ya di kampung halaman, selamat menghabiskan waktu juga ya bersama keluarga. Ya masih menuju akhir Ramadan, diperkencang lagi nih ibadah-ibadahnya menuju akhir, dan juga jaga kesehatan tentunya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.